Kristalisasi nih Pak, karena kebanyakan kan orang-orang taunya madu itu kan cair nih, tapi kadang-kadang kok suka kayak menggumpal atau mengkristal gitu. Jadi sebetulnya proses kristalisasi itu adalah umum di madu, bukan menunjukkan bahwa madunya palsu gitu ya. Kristalisasi ini sebenarnya tidak akan menurunkan kualitas madu, itu masih bisa digunakan dan tetap bermanfaat untuk tubuh kita ya Pak. Nah, terus mau nanya lagi nih Pak tentang manfaat dari madu itu sendiri. Nah, sebenarnya kan banyak banget statement kalau madu itu bermanfaat untuk menyembuhkan semua penyakit. Nah, ada yang bilang tentang penyakit ini yang pertama, madu itu tidak boleh untuk seseorang yang memiliki riwayat diabetes. Itu benar atau enggak nih Pak? Balik lagi kepada diabetesnya tipe apa gitu ya. Jadi diabetes sendiri kan kita tahu ada dua tipe gitu ya. Tipe A dan tipe B gitu. Kalau tipe A otomatis dia tidak bisa memproduksi lagi insulin gitu. Dan madu sendiri adalah gula gitu ya. Walaupun memang kandungan antara fruktosa dan glukosanya fruktosa lebih tinggi, tentunya kalau dengan tubuh sendiri sudah tidak memproduksi insulin, itu pasti akan sangat mempengaruhi kadar gula darahnya gitu bila mengkonsumsi ada masukan gula gitu. Walaupun itu madu gitu ya. Jadi mungkin itu yang harus dihindari untuk penderita diabetes tipe A. Nah, kalau tipe B yang kadang-kadang bisa produksi insulin, kadang-kadang tidak gitu. Tapi produksinya sudah mulai agak terganggu, mungkin saya sih melihatnya dalam kondisi tertentu itu masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi madu, tapi sebaiknya konsultasi dengan dokter. Tapi biasanya dokter juga boleh gitu ya, tapi dengan kondisi atau fisik yang cukup oke, kemudian dikonsumsi tidak terlalu banyak juga, gitu secukupnya saja. Dan biasanya madu itu dipakai juga kalau penderita diabetes yang mengalami penurunan gula darah yang sangat cepat, itu juga terjadi. Jadi istilahnya bisa saja penderita diabetes itu kadar gulanya langsung drop. Jadi rendah sekali. Iya, rendah sekali karena efek obat gitu ya. Jadi badannya lesu dan sebagainya, kemudian juga jalan juga limbung. Itu ada mungkin penderita diabetes tahu pada saat dia kadar gula darah yang di bawah normal gitu. Nah, itu langsung pakai madu biasanya lebih cepat untuk dikembalikan lagi gitu. Jadi fungsi madu itu bisa juga untuk yang mengalami kandungan gula darah yang sangat-sangat drop gitu ya. Nah, terkait diabetes nih Pak, ada nggak sih Pak madu yang memang khusus untuk penderita diabetes? Itu soalnya saya pernah dengar ada yang bilang madu hitam atau madu pahit ini lebih oke nih buat yang diabetes, dan katanya madu hitam sama madu pahit ini tuh lebih baik dibandingin madu sejenisnya, madu lainnya. Itu benar apa enggak nih Pak? Ya, kalau kita bicara mengenai madu hitam yang ada atau beredar di pasaran, itu sebetulnya adalah yang dikenal oleh madu mahoni ya, madu hitam atau lebah yang tinggal di daerah banyak pohon mahoni, yang tentunya dia mencari nektarnya dari getah mahoni ya. Itu ya tentunya rasanya pahit ya. Rasanya pahit. Amankah untuk penderita diabetes? Karena memang dia lebih pahit, tentunya minumnya pun nggak banyak gitu. Sehingga aman-aman aja untuk penderita. Karena nggak banyak, dia nggak mungkin bisa banyak kan minum madu pahit soalnya. Kemudian ada juga ditambahkan, kadang-kadang madu itu ditambahkan sambiloto. Ya, rasa sambiloto kan pahit ya. Dicampur dengan madu sehingga orang bisa mengklaim saja itu madu hitam atau madu pahit gitu. Aman juga karena ya memang pahit gitu ya. Kemudian bedanya dengan madu biasa apa? Menurut beberapa penelitian menyebutkan sebetulnya tidak terlalu signifikan bedanya madu hitam maupun madu biasa begitu ya. Tapi perbedaannya cuma masalah dirasa, kemudian juga kandungan mungkin kandungan alkaloidnya lebih tinggi sedikit ya, flavonoidnya.
sehingga itu yang menyebabkan pahit gitu. Oh, oke. Tapi sebagai antibakteri secara itu tidak terlalu signifikan. Sudah ada beberapa penelitian itu sama saja. Oh, sama saja. Sama saja. Gitu. Berarti madu hitam atau madu pahit itu memang cuman asalnya aja ya Asalnya Pak? aja. Asalnya yang berbeda dan rasanya yang Rasanya. berbeda. Balik lagi sama kesukaan ya Pak? Kalau misalnya dirasa suka ya sebenarnya sah-sah aja ya Pak? Sah-sah aja. Dan juga salah satu yang menjadi itu adalah yang kadang-kadang dilupakan adalah efek placebo tuh Mbak Alfi. Apa tuh Pak? Efek placebo itu masalah psikologis ya. Jadi istilahnya kalau kita minum madu yang pahit gitu, setidak-tidaknya karena pahit itu identik dengan obat gitu ya. Identik dengan obat sehingga merasa lebih gereng, lebih bagus ya. Kemudian lebih cepat sembuhnya. Itu saya kalau menurut penelitian itu adalah merupakan efek placebo saja. Gitu. Jadi ada pemikiran ke arah sana, jadi secara psikisnya juga oh ya ini lebih pahit, jadi lebih sehat. Padahal sebenarnya sama Hampir aja. sama. Walaupun memang kandungan beberapa antioksidannya lebih tinggi, tapi tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu signifikan antar sesama madu ya Betul. Pak. Oke, nah kalau misalnya tadi masalah diabetes, sekarang ngarah ke lambung nih Pak. Oke. Masalah lambung, karena memang ada beberapa pertanyaan nih Pak di question Instagram kita. Jadi tuh ada yang bilang dia itu punya penyakit lambung. Nah, tidak disarankan untuk mengkonsumsi madu. Karena katanya ketika habis minum madu kecenderungan mualnya meningkat. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua bilang kalau misalnya madu itu membuat asam lambung dia lebih baik gitu. Ini kan ada dua stigma yang berbeda ya Pak. Boleh nggak dijelaskan dari sisi madunya itu sebenarnya terhadap penyakit lambung itu kayak penyakit apa? lambung ya. Penyakit lambung itu kan sebetulnya adalah kelebihan asam lambung gitu ya. Jadi kelebihan asam lambung yang asam, kemudian terjadi juga ada bakteri di lambung yang mengakibatkan memicu lambung itu meminta ya kepada otak bahwa yuk supply dong sesuatu yang untuk membunuh bakteri gitu. Itu kan secara alami gitu ya. Nah, otak memerintahkan juga keluarkan asam lambung begitu ya. Nah, padahal bakteri itu yang ada di lambung itu tahan terhadap asam. Nah, itu yang terjadi terjadilah kelebihan asam lambung dan sakit mah lah begitu ya. GERD. Dan ditambah lagi kalau terjadi peradangan gitu. Karena asam terlalu tinggi, kemudian kontraksi lambung sehingga ada lecet gitu di lambung secara itunya. Nah, jadi sakit gitu ya. Jadi pada saat dia itu berkonstruksi asam lambung tinggi naik, kemudian ada lecet menjadikan sakit lengkap. Nah, bagaimana kerja madu yang tadi disebutkan bisa menyembuhkan atau mengurangi gejala-gejala asam lambung tinggi gitu ya. Jadi pada prinsipnya kan madu ini adalah bersifat satu antibakteri. Ya, itu sudah dibuktikan oleh penelitian-penelitian bahwa madu adalah sifatnya antibakteri. Kemudian yang kedua adalah madu itu bersifat higroskopis atau secara itu bahasa ininya menyerap air ya. Jadi bahan yang mudah menyerap air. Nah, ini yang bisa mengurangi kelebihan asam lambung. Dan ketiga adalah madu ini bersifat pelumas, artinya bisa melapisi gitu. Itu tiga inilah yang membantu proses mengurangi gejala-gejala asam lambung itu. Bakterinya dia akan dibunuh lah gitu oleh madu yang sifatnya antibakteri gitu ya. Kemudian asam lambung yang kelebihan akan diserap karena sifatnya higroskopis. Ya. Yang ketiga, jika terjadi suatu peradangan atau ya madu juga sebagai antiinflamasi dan sekaligus juga melapisi lambung-lambung yang lecet sehingga dia lebih tidak terlalu sakit ya. Tetapi syaratnya apa gitu? Syaratnya kalau dia itu kelebihan asam lambung, madu itu kan sifatnya higroskopis. Nah, berarti dia harus dikonsumsi tanpa air. Gitu. Tanpa air dalam kondisi juga belum ada air di dalam lambung. Itu biasanya kan pada saat bangun pagi ya, bangun tidur pagi-pagi, belum mengkonsumsi apa-apa, belum minum dan sebagainya, coba minum madu 1 atau 2 sendok langsung. Madu apa aja Pak? Madu apa saja gitu ya. Kemudian diamkan dulu atau tunggu
5-10 menit baru bisa minum air atau kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga biarkan madu itu juga menyerap si asam lambungnya. asam lambung kelebihannya. Biasa kelebihan asam lambung kan terjadi malam hari. Jadi bisa dilakukan di pagi hari sebelum kita beraktivitas pada saat bangun tidur atau sebelum tidur gitu. Tapi kadang-kadang sebelum tidur kan kurang nyaman kita nggak mengkonsumsi madu manis-manis ya. Tapi ya bisa diatur tergantung daripada kebutuhan saja. Oke. Gitu. Berarti cara minum madu yang baik untuk penderita lambung, bangun tidur, belum konsumsi apapun, minum madu, kemudian tunggu 5-10 menit baru nih boleh minum air. Biar lebih efektif ya Pak. Efektivitasnya lebih tinggi gitu. Kalau bisa kita minum madu dengan air ya berarti efektivitas dia penyerapan airnya udah nggak terlalu bagus. Oh, dia malah justru nyerap airnya ya Pak, bukan nyerap asam lambungnya gitu. Jadi sama aja antara gitu. Berarti sebenarnya madu itu bisa untuk menyembuhkan, maksudnya membantu untuk menyembuhkan segala keluhan, tetapi yang penting cara menggunakannya juga yang benar. Nah, sama ini nih Pak, masih terkait anak-anak nih Pak. Jadi kan memang sekarang ini kan banyak obat-obat yang ini ya Pak, yang masih dalam penelitian nih, dalam uji lab karena masalah yang tentang obat cair itu nih Pak. Karena kan sekarang udah musim hujan, musim batuk juga nih anak-anak kita. Nah, ada yang bilang juga madu ini tuh emang bagus banget buat batuk. Banyak banget, nggak cuma anak-anak, tapi dewasa juga madu itu membantu. Tapi biasanya mereka ini tambahin madu itu dengan kayak jeruk nipis, ada juga yang bilang jeruk nipis sama kecap dan lain-lain. Nah, itu benar nggak sih Pak? Karena ada beberapa penelitian yang bilang memang madu itu lebih baik nih dibandingkan dengan obat batuk dan lebih baik juga dibandingkan dengan antihistamin atau obat nyeri kayak gitu. Itu menurut Bapak gimana? Ya, menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh ilmuwan dari Inggris ya kalau nggak salah, Dr. Lynn Gerson kalau nggak salah itu dari British University itu diketahui memang madu itu manfaat untuk mengobati batuk gitu ya. Itu sama gitu ya, tidak lebih baik sebetulnya. Jadi istilahnya tidak signifikan lebih baik gitu. Hampir sama dengan istilahnya obat batuk yang dia uji cobakan yang mengandung dextromethorphan. Saya agak sedikit lupa itu namanya, agak susah sih soalnya dextromethorphan ya kalau nggak salah itu bahan aktifnya di obat batuk itu. Bahan aktifnya itu ternyata memang madu sendiri mempunyai efek seperti itu, sama dengan bahan aktif untuk cegah atau mengobati batuk. Jadi bagus madu itu kalau kita tidak mau mempergunakan obat kimiawi yang mengandung dextromethorphan tadi, itu bisa digantikan oleh madu. Ya baik itu nanti dicampur dengan lemon gitu ya, atau kecap, itu supaya mungkin lebih mudah itu aja kali dikonsumsi ya. Itu ternyata memang sama hasilnya. Kenapa demikian? Itu diuji juga gitu, karena sifatnya sebagai madu itu tadi antibakteri, kemudian antiinflamasi, kemudian sifat melapisi. Jadi alergi di tenggorokan yang pakai batuk itu dia lapisi, sehingga memang tenggorokan itu menjadi lebih terlindungi gitu ya oleh bakteri dan sebagainya. Kan biasanya batuk itu adalah efek tubuh terhadap benda asing, bakteri dan sebagainya, dia untuk mengeluarkan gitu ya. Nah itu biasanya batuk terjadi. Nah dengan adanya itu dia bakterinya dibunuh oleh madu gitu kan, sifatnya seperti itu. Dengan dia isap kandungan air di bakterinya otomatis mati. Kemudian dilapisi juga, kalau gatal-gatal itu kan dilapisi otomatis juga menjadi radang-radangnya tidak saling bergesekan sehingga tidak semakin parah gitu ya. Gitu. Iya. Jadi menurut si Dr. Lin itu madu itu kok mekanisme bagaimana dia bisa menyembuhkan batuk seperti itu. Berarti dia lebih ngebantu untuk tidak terjadi peradangan lebih lanjut. Betul, ya Pak ya? Ya. Untuk batuk itu. Kalau untuk kayak anti nyeri sendiri Pak, si madu itu dia benar nggak sih Pak? Karena kan ada juga yang bilang sama aja nih sama seperti batuk gitu, anti nyeri gitu. Kita bisa menggunakan madu untuk mengurangi rasa nyeri itu. Ya, memang kan madu sendiri kan mengandung anti nyeri sebagai anti mempengaruhi
Jadi gini, madu sendiri kan begitu masuk ke dalam tubuh, kemudian diproses sehingga dia memicu juga hormon-hormon endorfin, gitu ya. Sehingga dengan adanya pemicuan hormon endorfin, stimulasi rasa sakit itu dikurangi. Gitu. Itu juga ternyata menurut penelitian ada ke arah sana. Ada gitu. ke arah sananya. Nah, sebenarnya berarti madu itu banyak banget ya Pak manfaatnya. Dan itu ada yang emang cuman hoax aja gitu kan, sekedar mitos aja. Ada juga yang memang fakta madu itu memang menyembuhkan asalkan kita mengkonsumsinya dengan benar dan madu apa yang dikonsumsi Betul, gitu. betul.